Baik Bapak Ibu yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI yang berbahagia, komisi yang hadir ini, ini adalah maghrib. Sebelumnya kami ingin cek dulu, Saudara Firian, mohon berkenan untuk cross cek tanggal lahirnya, silakan sebut. Permisi pimpinan, tanggal lahir saya 4 September 1975 di Jakarta. Baik. Pekerjaan anggota KPU RI dan tinggal di Jalan Sagaraya nomor 23, Pacitan Barat, Pasar. Bapak Ibu yang kami hormati, kita punya waktu 1 jam menjelang jam 18 waktu Indonesia bagian Barat sore hari ini. Kita berikan Bapak Firian, Saudara Firian, waktu seoptimal mungkin untuk menyampaikan tidak boleh lebih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI, yang kami hormati pimpinan Komisi 2, yang kami hormati Ibu Bapak anggota DPR RI Komisi 2 yang berhadir pada kesempatan ini, baik secara luring maupun secara daring. Ibu Bapak sekalian, izinkan sebelum memulai paparan kami menyampaikan pesan dari Kalimantan. Mengenyam ketupat untuk pengantin, disimpan rapat berbungkus kain satin. Pemilu 2024 di hari Valentine, semua sehat, silaturahim tetap terjalin. Ibu Bapak sekalian, izin kami sengaja menampilkan satu gambar yang merupakan tradisi nenek moyang kita, tradisi gotong royong yang ada di berbagai wilayah Nusantara. Di Jawa Timur, di daerah Tuban, tradisi ini disebut dengan sayan. Di Jawa Tengah, tradisi ini disebut dengan sambatan. Di NTB disebut dengan hanta uma. Di Sulawesi Selatan disebut dengan mabule bola. Dan di Sumatera Utara disebut dengan mamiyang bagas. Maknanya adalah ini salah satu nilai warisan nenek moyang kita yang penting untuk kita angkat kembali, kita revitalisasi. Lanjut. Sebelumnya, Ibu Bapak sekalian, kami ingin menyampaikan secara ringkas pemilu dan terakhir pemilu 2019 memiliki peta masalah klasik sebagai berikut. Kita semua mengetahui dan mengalami permasalahan pemilu kita. Kalau mau kita kelompokkan ada dua masalah besar. Yang pertama kompleksitas, yang kedua rumitan. Dampaknya adalah kerap kali terjadi atau terbuka potensi manipulasi, kecurigaan di setiap pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Yang kedua, peristiwa traumatik yang tidak boleh lagi terulang, yaitu wafatnya saudara-saudara kita sejumlah 718 petugas pemilu serta ribuan petugas pemilu yang sakit. Ini baru di KPU. Bila ditambah dengan yang ada di Bawaslu, teman-teman kita partai politik yang berjibaku di bawah, aparat keamanan, jumlahnya insya Allah ribuan. Pertanyaan prinsipnya adalah apa akar masalahnya? Kami coba mengambil pendekatan dan kami coba menelisik dengan pengalaman kami sebagai penyelenggara pemilu sejak 2003 sampai sekarang. Akar masalahnya adalah manajemen pemilu kita selalu dilakukan sebagaimana lazimnya dari pemilu ke pemilu, tidak ada perubahan secara signifikan. Akar masalah ini penting untuk kita urai, akar masalah ini penting untuk kita mitigasi secara serius sejak dini. Lanjut. Beranjak dari kondisi tersebut secara ringkas yang kami sampaikan, kami menawarkan visi sebagai berikut. Menjadi penyelenggara pemilu berkelanjutan yang sederhana, mudah dan aman, yang terpercaya untuk memperkokoh demokrasi Pancasila.
Ini sebagai tawaran yang kami sampaikan guna menyelesaikan berbagai persoalan yang sejak kemarin, bahkan sejak beberapa waktu yang lalu kerap kali kita bincangkan. Dari visi tersebut, kami menyampaikan ada 5 misi. Yang pertama, membangun penyelenggara pemilu yang melayani, profesional dan berintegritas. Kedua, melayani peserta pemilu dengan kedekatan yang sama, setara dan akuntabel. Kedekatan yang sama ini menjadi salah satu kunci agar kecurigaan, kekhawatiran dari para peserta pemilu tidak mendapatkan informasi, tidak mendapatkan perlakuan yang sama, hubungan yang berjarak menghasilkan kecurigaan. Ini akar masalah sikap kita dalam menyelenggarakan pemilu selama ini. Yang ketiga, melayani hak pilih dengan mudah serta literasi demokrasi dan pemilu. Keempat, membangun penyelenggaraan pemilu secara berkelanjutan yang sederhana dan aman sesuai peraturan yang berlaku. Kelima, memberi pelayanan excellent kepemiluan kepada seluruh pemangku kepentingan. Lanjut. Beranjak dari visi dan misi ini, kami menawarkan strategi gotong royong. Mengapa kami mengambil kata strategi gotong royong? Beranjak dari apa yang di awal tadi kami sampaikan. Ada 27 langkah transformasi manajemen yang perlu kita lakukan dengan 3 kata kunci. Yang pertama, reformulasi. Salah satu poin pentingnya adalah revitalisasi kerja gotong royong. Ada 3 hal yang penting untuk kita lakukan pada konteks ini. Yang pertama, satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Undang-Undang 7 2017 memberikan mandat, memberikan amanah agar KPU, Bawaslu, dan DKPP bekerja sebagai satu kesatuan fungsi. Pendekatan ini hal baru yang pada pemilu sebelumnya tidak ada. Pendekatan ini penting untuk terus dioptimalkan kebersamaan dengan pendekatan gotong royong. Yang kedua, persiapan dan penyelenggaraan. Kerja bersama gotong royong mesti dilakukan dari tahapan persiapan sampai penyelenggaraan. Tidak bisa di saat persiapan KPU berjalan sendirian, di pertengahan atau di akhir, barulah kemudian bersama-sama ketika ada masalah. Ini yang penting, salah satu akar masalah kita tarik ke depan. Ketiga, membangun multi gugus tugas sesuai kebutuhan sejak dini. Ibu bapak sekalian, berikutnya sistem integritas penyelenggara, kemudian digitalisasi Indonesia, perangkat kerja digital, peningkatan kapasitas SDM KPU. Kemudian untuk aspek literasi, teknis dan substansi pemilu 2024 perlu melakukan sosialisasi, memberikan literasi kepada masyarakat terkait dengan aspek teknis dan substansi pemilu 2024. Membangun tim komunikasi digital dan melakukan literasi. Indonesia sebagai bangsa yang demokratis harus kita pertegas. Ibu bapak sekalian, beranjak dari 27 langkah transformasi manajemen pemilu yang mohon izin tidak kami uraikan, tapi kami akan menjawab ketika dialog nanti. Ada program 100 hari yang harus dilakukan oleh KPU dan diselesaikan. Yang pertama, redesain proses kerja di TPS. Kompleksitas berbagai permasalahan yang terjadi di ujung itu harus ditarik di awal dan diselesaikan di awal. Peraturan KPU pemungutan dan penghitungan suara sebaiknya harus selesai di awal waktu. Karena ketika terjadi sejumlah perubahan, memerlukan waktu untuk mensosialisasikan, memerlukan waktu untuk mengedukasi masyarakat, sehingga misinformasi bisa kita minimalisir, karena sudah sejak jauh hari diketahui oleh kita semua. Yang kedua, membangun peta digital pemilu Indonesia dan KPU Mobile. Yang ketiga, merumuskan formula vaksin demokrasi dan pemilu. Lanjut. Dari 27 langkah tersebut, izinkan kami mengurai beberapa hal. Yang pertama, nilai gotong royong harus terwujud dalam kerja bersama dengan manajemen kerja gugus tugas. Kami pada periode lalu sampai sekarang tengah mengembangkan sejumlah gugus tugas yang maknanya adalah ini turunan dari nilai gotong royong mempersiapkan pemilu bersama-sama. Sejak dini harus kita lakukan, tidak bisa di saat pertengahan atau di saat akhir. Gunanya adalah kompleksitas dan kerumitan yang selama ini terjadi bisa sederhana dan mudah kemudian kita perbaiki. Dari nilai ini kita turunkan gugus tugas paling tidak ada 5. Yang pertama, harus ada gugus tugas integrasi data kepemiluan, gugus tugas infrastruktur IT, gugus tugas keamanan cyber, gugus tugas literasi demokrasi, dan gugus tugas logistik. 3 gugus tugas ini tengah kami laksanakan sampai dengan saat sekarang. Lanjut. Berikutnya Ibu Bapak sekalian, terkait beban berat yang ada di KPPS.
serta rekapitulasi. Kami menawarkan 3 hal. Yang pertama, surat suara apabila telah selesai diformula oleh KPU, sebaiknya segera langsung disosialisasikan. Tidak perlu lagi ketika surat suara desainnya sudah selesai, nama, kemudian nomor urut, sejak saat itu juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. Tidak perlu lagi KPU melakukan sosialisasi dengan menggunakan partai buah dan seterusnya. Karena ini bicara masalah waktu, agar informasi kepada masyarakat bisa lebih cepat dan ibu bapak sekalian peserta pemilu lebih mudah dan lebih cepat dikenali oleh masyarakat pemilih. Berikutnya, surat suara yang ada bisa dibuat lebih kecil. Dibuat lebih kecil, misalnya antar kolom tersebut bisa diperkecil dengan penghitungan yang matang. Berikutnya ibu bapak sekalian, kami menawarkan salah satu persoalan kita adalah penghitungan suara yang lama, 5 kotak suara. Kita sama-sama mengalami lebih 1 hari. Kami menawarkan 2 alternatif penghitungan paralel yang bisa dilakukan. Yang pertama, dari 5 surat suara secara berturut-turut dibuat hanya menjadi 4 kali penghitungan atau 3 kali penghitungan. Terakhir tentang reformulasi rekapitulasi. Sejak pemilu 2004 sampai 2014, waktu rekapitulasi 3 hari. Pemilu 2019 kemarin 34 hari. Kami coba urai, persoalannya adalah pada kegiatan rekapitulasi yang tidak dilakukan paralel sejak awal. Jadi selain penghitungan suara secara paralel, rekapitulasi paralel bisa dilakukan. Sebagai contoh, Kecamatan Cakung, jumlah TPS-nya lebih 1.400. Tidak mungkin kalau dilakukan satu persatu bisa selesai dalam waktu yang sudah ada, dan selama ini dilakukan paralel di akhir waktu. Kami mengusulkan apabila bisa dilakukan pemetaan berapa banyak TPS di sejumlah kecamatan yang besar dan banyak jumlahnya, itu sejak awal sudah disiapkan sehingga peserta pemilu, pengawas, serta masyarakat bisa memahami bahwa di tempat-tempat tertentu di Indonesia ini akan dilakukan rekapitulasi secara paralel. Ini akan mengefisienkan waktu rekapitulasi. Lanjut. Berikutnya ibu bapak sekalian, dari upaya yang tadi dilakukan integrasi data kepemiluan, itu kita melayani para pihak dengan membuat aplikasi KPU Mobile. KPU Mobile sebagai pintu untuk berkomunikasi dengan KPU. Termasuk dengan KPU Mobile ini, masyarakat bisa mendapatkan surat pemberitahuan secara otomatis. Lanjut. Berikutnya, Kami kan 5 menit lagi. baik, terima kasih Pak. Kami mengusulkan ada peta digital pemilu Indonesia. Ibu bapak sekalian, masalah bangsa kita salah satunya adalah persoalan data. Berbagai program pembangunan itu persoalan data. Pemilu bisa membantu menyelesaikan itu, menghadirkan peta digital pemilu Indonesia yang kemudian bisa bermanfaat untuk berbagai program pembangunan nasional. Lanjut. Kegiatan si Coklit menjadi bagian dari membangun peta digital pemilu Indonesia yang selama ini apabila Coklit dilakukan dari rumah ke rumah hanya membawa dokumen, sudah membawa aplikasi melakukan tagging rumah, sehingga di peta digital tersebut bisa diketahui jumlah rumah yang ada di Indonesia. Kalaulah belum 100%, kita bisa berharap 80 sampai dengan 90% ini bisa kita dapatkan, dan ini bermanfaat untuk berbagai program pembangunan nasional lainnya. Lanjut. Ini menjadi bagian dari salah satu peta digital yang di dalamnya ada fitur komunikasi antara calon anggota legislatif, peserta pemilu dengan pemilih. Lanjut. Berikutnya tentang penggunaan sistem informasi di TPS. Ibu bapak sekalian, secara ringkas dapat kami sampaikan, si TPS digunakan untuk memudahkan kerja, mengurai kerumitan dengan digital yang teruji dengan baik. Ada 3 langkah yang secara sederhana bisa dilakukan ketika pemilih datang ke TPS, seperti yang sekarang kita lakukan apabila mau masuk mall. Cukup tunjukkan surat pemberitahuan secara digital, kemudian di-scan barcode, dan kemudian secara otomatis diketahui. Output dari kegiatan ini adalah jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di Indonesia bisa kita ketahui bukan hanya tingkat partisipasi, tapi pemilih by name by address. Ini menjadi penting untuk evaluasi dan langkah pemilu ke depan. Lanjut. Ibu bapak sekalian, kami sengaja menampilkan ini. Indonesia dibangun oleh tokoh-tokoh bangsa kita yang demokratis, mewarisi nilai-nilai demokratis dari nenek moyang kita, berjuang mendapatkan kemerdekaan dengan jalan demokratis, dan berjuang menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi. Maka nilai-nilai ini penting untuk kita revitalisasi. Ini warisan amanah dari para pendiri bangsa yang harus kita kembangkan, dan ini memperkuat demokrasi Pancasila. Lanjut.
kami mengusulkan perlu dibuat vaksin demokrasi guna mengokohkan demokrasi Pancasila. Ada sejumlah tim ahli yang nantinya akan merumuskan narasi literasi demokrasi yang itu akan disosialisasikan secara masif dalam 2 tahun ke depan. Terakhir, kami menawarkan ada 2 hal. Yang pertama, Key Performance Indicator pemilu 2024 ada 7, yaitu 1, tidak ada lagi petugas pemilu yang wafat dalam melaksanakan pemilu. Pemungutan dan penghitungan suara bisa selesai dalam 1 hari. Rekapitulasi hasil pemilu selesai paling lama dalam rentang waktu 25 hari. Terhimpun data pengguna hak pilih dan tidak menggunakan hak pilih by name. Surat suara tidak sah berkurang. Serangan cyber dapat tertangani dengan efektif. Tersedia peta digital pemilu Indonesia. Dari KPI tersebut, Ibu Bapak sekalian, outcome untuk pemilu 2029 ada 3. Tersedia peta Indonesia yang bermanfaat untuk berbagai program pembangunan nasional. Yang kedua, budaya demokrasi Pancasila menguat. Dan yang ketiga, terkait dengan menyederhanakan tahapan pemilu. Tahapan pemilu 2029 dapat lebih singkat, sekira 10-12 bulan. Lanjut, terakhir. Bapak Ibu, semoga pemilu 2024 dapat terselenggara dengan gotong royong sejak dini dan terbangun kepercayaan dan kegembiraan politik kolektif bangsa. Kami akhiri dengan sebuah pantun izin pimpinan. Bila ada gertak yang patah, jangan salahkan terbot dan laci. Bila ada tutur kata dan sikap saya yang salah, tolong maafkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Firian. Pertanyaan karena Bapak Saudara Firian dapat menghemat waktunya. Rekan-rekan sekalian, anggota Komisi 2 yang berbahagia, kami persilakan saja melakukan pendalaman atau menyampaikan pertanyaan. Kami silakan penanya pertama dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kami silakan. Gua atau Vicky? Sejahtera untuk kita semua, Bapak Wakil Ketua DPR RI, pimpinan Komisi 2, rekan-rekan anggota Komisi 2 yang saya hormati dan muliakan. Saudara calon, Saudara Firian, saya ini setengah dikerjain oleh para senior Komisi 2, Pak Firian. Karena setiap kali orang Kalimantan duduk di situ, setiap kali itu pula saya disuruh dengan Bu tidak pernah bertemu. Tapi kalau dengan Bu Firia, dengan Pak Firian, saya kira satu komisi ini pasti sudah kenal dengan Pak Firian. Pertanyaan paling Pak Firian, kalau Pak Firian masuk jadi komisioner periode kedua, dan tentu saya bangga kalau ada orang Kalimantan, Pak Mardani, yang bisa menjadi bagian dari pimpinan KPU RI ini. Ya kan pimpinan Pak namanya, kalau dipanggil kan pimpinan ini Pak di KPU. Nggak usah terlalu bising kita cara berpikirnya. Yang kedua Pak Firian ini kan dengan segala dinamika kepemiluan 2019, kemudian pilkada serentak 2020, termasuk pilkada 2018 ya, ada di dalamnya. Dan resolusi apa yang Bapak tawarkan agar ketiga hal itu tidak terjadi lagi pada pemilu dan pemilihan serentak 2024. Terakhir Pak Firian, bagaimana memaknai kata mandiri dalam ketentuan konstitusi terkait dengan penyelenggara atau komisi pemilihan umum? Apakah kemandirian itu, ini saya rasakan nih Pak Firian, di kampung, di Kalimantan Selatan, bukan di kampung Pak Firian kan Kalimantan Barat.
para komisioner KPU, Bawaslu itu relatif menjaga jarak dengan ini. Saya sering berseloroh pimpinan bangsaan, Pak Samsur Rizal, Pak Lukman. Itu kopi dan teh yang disajikan di KPU kalau kita reses itu kan anggarannya kita yang ketok. Karena pakai APBN. Tapi kemudian atas dasar kemandirian kerap kali menutup diri untuk sekedar berkomunikasi. Padahal kita juga nggak pengen macam-macam. Kita semua ini punya keinginan yang sama, bergotong royong untuk Indonesia yang lebih baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami persilakan dari fraksi Partai Golkar. Agung atau siapa? Pak Andi? Pak Andi enggak? Baik, kalau enggak ada, Agung Lentoro. terima kasih. Yang terhormat pimpinan DPR yang tetap setia bersama-sama kita, yang saya hormati para pimpinan komisi dan segenap anggota, serta Bung Firian. Hampir 5 tahun ini kita bekerja bersama-sama. Banyak hal yang sudah kita lewati dari aspek regulasi maupun juga beberapa aspek teknis yang sudah kita bahas bersama. Saya senang Bung Firian tadi menyampaikan ada beberapa hal yang sudah dipetakan, yaitu kompleksitas dan kerumitan. Bahkan dengan lantang di forum ini bisa menyampaikan manajemen ini kurang dinamis, ya, hampir itu saja, menjalankan rutinitas dari event 5 tahunan. Pertanyaannya, selama saudara ada di lingkar komisioner ini, evaluasi maksimal atau tidak? Ingat loh Bung Firian, anggaran yang diajukan oleh KPU itu cukup besar. Bahkan untuk 2024 ini masih ada kekurangan yang harus ditutup. Lah, terkait dengan analisa dan evaluasi itu seperti apa? Apakah hanya seremonial, datang dibagi jaket, kemudian dikasih USB, ada data-data, tetapi keputusan-keputusannya ini aku terpesona dengan program 100 hari kerja. Andaikan terpilih, ya bagaimana kami nanti Komisi 2 bisa menakar keberhasilan KPU baru dengan program 100 hari kerja. Salah satu sisi tadi, Saudara Firian menyampaikan ada redesign proses kerja TPS. Ini apa nggak salah? Teman-teman di TPS itu sudah bekerja semaksimal mungkin loh. Bahkan komisioner pusat itu lebih ringan bebannya pada saat pelaksanaan hari H. Mereka itu 1 kali 24 jam terus menerus, tidak terputus. Nah, kalau kemudian akan dilakukan redesign, kira-kira di mana akar masalahnya? Sebutkan, jangan hanya dalam konsep data itu loh. Tentang beban kerja, ya benar memang kemarin banyak pengalaman pahit yang kita dapat, tetapi ibarat obat lebih baik pahit dirasa tetapi enak di hasil pemilu ini berakhir. Kalau pemilu itu merupakan pesta rakyat, maka pembangunan demokrasi ujungnya harus ada keberhasilan yang bisa mensejahterakan rakyat. Jangan hanya kata-kata hebat saja, tetapi ujungnya bisa mensejahterakan rakyat. Nah, sekarang saya ingin tanya, karena tadi saudara juga menyampaikan surat suara kalau bisa disosialisasikan. Memang betul, tetapi ada timeline antara penyusunan PKPU, pembahasan, rapat konsultasi dengan Komisi 2, kemudian pengambilan keputusan. Itu ada jeda waktu yang cukup, sehingga
itu juga akan terbentur tentang pengadaan surat suara. Format suara diperkecil. Saya ingin tanya, selama ini Mas Firian di mana? Apakah karena beda divisi? Apakah kalah suara di dalam rapat komisi? Kalau kemudian baru sekarang menyampaikan format suara yang kecil, saya ingin tanya, keputusan pada saat itu Mas Firian menyampaikan apa? Apakah surat suara ini dibuat besar supaya ramah terhadap lansia? Atau malah justru dibuat besar-besar karena berbasis pendekatan proyek? Semakin besar formatnya, semakin banyak, semakin anggarannya gede, dalam tanda petik semakin gede juga, barangkali mungkin ada fee-nya, barangkali ya. Selama ini apa Pak Firian nggak ngomong? Kenapa baru sekarang diajukan format suaranya kecil? Pada saat kita pembahasan di BKPU kita sudah mengusulkan jangan gede-gede gitu loh. Dan waktu diputuskan harus ramah berdasarkan fungsi kepada lansia. Terakhir, pungut dan hitung 1 hari selesai. Saudara Firian lupa, hitungan 1 hari selesai itu di TPS, di PBK, atau di mana? Kalau memang ini merupakan Pak Firian itu punya gagasan besar, 1 hari selesai dari mulai tingkat basis TPS sampai ke pusat, sehingga pengambilan keputusannya juga bisa secepat itu, saya acung jempol. Bahkan saya akan mengusulkan kepada fraksi saya untuk menerima saudara sebagai, meloloskan saudara sebagai salah satu komisioner. Tetapi kalau waktu Pak, ya kalau koreksinya di tingkat TPS, saya minta penjelasan. Gimana tentang 1 hari ini? Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Nasrul minallah wal fatul min gharib. Allahumma fiq ila mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut mohon diperhatikan waktu dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Sudah bergabung di KIP ya Pak ya. Kemudian Bapak juga saya lihat di bio datanya 2 periode KPU Pontianak ya. Kemudian KPU RI Pak. Artinya Bapak mulai 2004 sudah mengikuti pemilu yang sudah berkali-kali. Namun demikian Pak, hari ini masih ada permasalahan klasik yang masih belum terselesaikan. Data pemilih. Hari ini Bapak masih menjabat sebagai komisioner, salah satu komisioner KPU. Saya yakin data pemilih ini Pak, saya yakin hari ini pun tidak ada masalah, terutama soal data berkelanjutan pemilih Pak ya. Mohon kami diberi penjelasan Pak ya. Kaitan tadi Bapak presentasikan masalah perlunya gotong royong, artinya di sana juga perlunya koordinasi Pak. Kenapa sampai hari ini data pemilih ini masih belum selesai juga, terutama dikaitkan dengan DP4 dan data pemilih yang berkelanjutan tadi itu. Coba kira-kira Bapak bisa ceritakan apa sebetulnya kendalanya terjadi di sana itu Pak. Sementara itu dari kita Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat Muhajir. Kami silakan fraksi Partai Nasdem. Pak Aminur Rahman silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Wakil Ketua DPR RI, pimpinan Komisi 2 dan rekan-rekan Komisi 2, Pak Firian, calon komisioner KPU, incumbent ya Pak ya. Dari paparan Bapak, saya sudah memastikan bahwa Bapak sudah mampu mengidentifikasi persoalan yang sebenarnya yang ada di penyelenggara pemilu, sehingga Bapak punya gagasan konsep yang begitu luar biasa disajikan sore ini,
Tentu ini sebuah harapan kita semua bahwa pemilu 2024 harus lebih mudah, sederhana, tetap menjaga kualitas. Konsep yang Bapak sajikan tadi, tentu kalau kita identifikasi satu persatu, ini ada 3 hal yang memang harus dielaborasi dengan para pihak. Karena komisioner ini nanti ada 7 orang, Pak. Ya, bagaimana Bapak meyakinkan pada para komisioner yang lain dengan gagasan yang Bapak sajikan tadi betul-betul bisa diimplementasikan dalam pemilu 2024. Karena pendekatan yang Bapak sajikan tadi saya melihatnya luar biasa. Sudah mudah, sederhana, efisien, ya. Ya. Ini semua tentu kita tunggu. Ya, saya doakan Bapak sukses di seleksi ini dan terpilih kembali. Ya, amin. Ya, doanya itu, Pak. Yang kedua, isu klasik yang selama ini juga menjadi bagian yang selalu muncul. Tapi tadi Bapak juga sudah mengidentifikasi itu kaitan dengan data pemilih berkelanjutan, KPU punya database dan sebagainya. Ya, secara digital hal itu bisa dikolek oleh KPU dengan dukungan IT yang mumpuni, dengan antisipasi teknologi yang tidak mudah dibobol. Tentu ini meyakinkan kita bahwa pemilu 2024 jauh lebih sempurna dari 2019. Pertanyaan saya, sejauh mana Bapak bisa mewujudkan itu dengan pola kinerja yang bisa mengakselerasi semua komisioner yang ada di KPU RI. Saya kira ini Ketua yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Rahman. Kami silakan berikut fraksi Partai Demokrat. Ibu Rizka Oktober ya. Izin bukan PKB dulu Pak. PKB. Oh PKB. Silakan PKB. Ibu ya. Ibu Ira. Ya, Bu Rizka izin. Karena udah disebut. Terima kasih pimpinan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Ketua DPR yang saya hormati dan juga pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2, Bang Firian yang saya hormati dan kami banggakan. Tadi kita telah mendengarkan paparan Bang Firian terkait dengan presentasi yang luar biasa, dimulai dari gotong royong, saling bantu-membantu, dari semua budaya disampaikan, dan itu adalah wujud dari satu bangsa. Tetapi yang slide 2-nya mungkin karena kita lihat di CV-nya juga adalah incumbent, selaku incumbent yang tentunya memiliki pengalaman yang cukup luar biasa, baik dari sisi regulasi ataupun dari sisi teknis penyiapan lapangan untuk dalam mensukseskan pemilu. Tetapi dari slide selanjutnya, berawal dari kerumitan, berawal dari krisis, berawal dari peta masalah yang sangat klasik dan juga masalah yang kompleks, tentunya ini menjadi evaluasi yang luar biasa. Makanya di slide-slide selanjutnya banyak sekali terobosan yang menurut kami adalah out of the box ya, karena dari mulai sosialisasi surat suara, di awal sosialisasi tentunya itu juga meringankan peserta pemilu. Ngapain istilahnya sosialisasi dengan buah, dengan nama samaran dan lain sebagainya. Tentunya langsung saja, ini adalah sosialisasi langsung peserta pemilu dalam konteks baik itu pilpres ataupun pileg. Nah tetapi itu menurut kami juga apresiasi karena menguntungkan
yang memang dijalani selama periode kemarin. Terus juga banyak hal yang menjadi pengalaman selaku incumbent. Kami pengen mengetahui kira-kira zona atau area yang memang ada nggak yang merugikan regulasi peserta terhadap peserta pemilu, dan apa yang harus diperbaiki. Kayak misalkan sipol peserta pemilu, itu yang pertama. Yang kedua, kami menyoroti karena memang tadi berawal lagi-lagi dari masalah yang sangat kompleks dan ada dua kata yang menarik, satu adalah redesign, yang kedua adalah reformulasi. Dua kata kunci yang paparannya Bang Firian. Kami menyoroti terkait pemungutan dan penghitungan suara yang harusnya dibuat sesederhana mungkin. Ada berbagai macam kertas yang disajikan terhadap para pemilih, dan juga itu mungkin bagi kelas menengah ke atas hal yang cukup mudah, tetapi bagi masyarakat yang sangat terbatas, orang tua dan juga masyarakat yang belum terlalu melek dalam hal kejelian memilih, itu juga menjadi mengganggu. Kami pengen mendengar mungkin ada reformulasi tadi yang dibuat bagaimana menciptakan pemungutan suara sampai rekapitulasi suara yang sangat sederhana, tidak terlalu makan korban, tidak terlalu memakan waktu yang cukup sangat melelahkan, yang juga berefek pastinya terhadap anggaran yang membengkak. Nah, itu yang mungkin bisa kami sampaikan terkait dengan penyederhanaan penghitungan suara, karena pengalaman yang sudah itu menjadi gambaran ke depan bagi kami, apalagi suasana COVID kita tidak menentu 2024 apakah sudah selesai atau belum. Nah, ini bisa mungkin yang paling inti adalah menyederhanakan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Mungkin itu pimpinan, mudah-mudahan kami doakan Bang Firian bisa terpilih menjadi KPU yang selanjutnya dengan berbekal pengalaman-pengalaman incumbent yang sudah dimiliki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Erasi Tiga. Diberikan persidangan dari Erasi Tiga. Baik, terima kasih pimpinan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi 2, beserta seluruh anggota Komisi 2, Bapak Ibu, yang insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Firian, di penghujung sore Pak, senja menjelang malam Pak. Pemilu serentak 2024 akan berlangsung dalam satu tarikan nafas Pak. Baik dari pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif, dan pemilu kepala daerah. Apakah Bapak yakin bisa melaksanakannya? Pemilu 2024 bukanlah pemilu yang mudah, bukan pemilu yang simpel. Pemilu yang sangat komplit karena pada saat tahun yang bersamaan kita akan melakukan pesta demokrasi. Sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Saya mau bertanya Pak, seperti yang kita ketahui sejak pemilu 2004 KPU RI telah menerapkan teknologi informasi untuk mendukung penyelenggaraan tahapan pemilu. Masalah apa yang ada di tubuh KPU RI terkait sistem teknologi informasi dan bagaimana cara memperbaiki hal ini? Mengingat beberapa kali terjadi percobaan atau bahkan perbuatan peretasan terhadap cyber KPU. Karena ini Bapak sudah ada pengalamannya, mungkin nanti bisa dijelaskan. Berikut Pak, menurut Bapak, seberapa penting penerapan rekapitulasi elektronik atau Sirekap tersebut pada pemilu serentak 2024 yang akan datang? Jika ada perkembangan yang perlu dirubah dari Sirekap tersebut,
apakah mungkin hal-hal poin-poinnya supaya ini juga membantu untuk pelaksanaan tim atau ad hoc Bapak di lapangan. Lanjut Pak, semakin berkembangnya digitalisasi di Indonesia, menurut Bapak, aturan-aturan apa saja yang harus disusun dan diperbaiki dalam PKPU terkait digitalisasi dalam persiapan pemilu 2024 tersebut? Kita juga belum tahu Pak, insya Allah kalau kita berharap besok pagi selesai pandemi Pak. Amin. Tapi jika ini masih dalam pemulihan ataupun nanti masih ada terkait pandemi di 2024, ini adalah menjadi salah satu poin bagaimana nanti terkait sistem digitalisasi ini untuk persiapan pemilu di 2024. Terakhir, sistem SIPOL akan digunakan kembalikah di 2024? Menurut Bapak, apakah SIPOL ini sudah cukup ideal? Jika belum, apa yang perlu diperbaiki dari SIPOL ini, Pak? Karena mengingat ini sangat penting sekali untuk proses pendaftaran dan verifikasi partai politik. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai pantun-pantun juga. Alhamdulillah. Berikut kami persilakan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, langsung saja mungkin ke Pak Firian. Pak Firian adalah incumbent dan rasanya sudah tahu persis di mana letak-letaknya belokan, tikungan, lubang dan sebagainya. Sehingga saya berharap kalau seandainya Pak Firian terpilih, maka bisa merealisasikan KPU yang baik lagi ke depannya, atau paling tidak baik. Kenapa? Karena kalau sudah incumbent rasanya sih tinggal bagaimana membangun sinergitas, kolaborasi, sehingga nanti saya tunggu di 2024 harusnya semakin lebih baik lagi. Kemudian saya tertarik tadi dengan apa yang disampaikan dengan konsep gotong royong. Sebuah rumah dari berbagai daerah. Tapi untuk itu kan juga kemana arah yang mau dituju lupa. Kenapa? Karena kemudian gotong royong ini gotong secara bersama-sama, tidak tahu arah kemana yang ditujunya, memang menggotong, tapi yang satu ke timur, yang satu ke barat, yang satu ke utara, itu malah rumahnya jadi muter aja di situ. Akhirnya jadi amblas, jadi hancurlah semuanya. Karena itulah itu kemudian ini persoalan, sebenarnya persoalan yang kerap kita lihat. Komitmen bersama untuk membangun pemilu yang lebih baik lagi. Dan bagaimana upaya Pak Firian untuk mengkolaborasikan atau membangun kerjasama itu secara baik dan benar. Karena di sana juga ada kepentingan-kepentingan yang beragam. Dan itu tidak sederhana menurut saya. Demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami silakan dari fraksi Partai Amanat Nasional. Gus Pardi, Pak Ibnu. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ada pantun. Manis terasa. Belinya pilih-pilih bersama ibu. Cakep. Semoga Pak Firian alam semesta terpilih kembali untuk KPU.
Amin. Saya Dapil 3 Pak, DKI Jakarta. Nama saya Dian. Nanti. Dian Istiqomah. Dan sebelum itu sudah hubungan di tahun lalu sekali KPPS yang meninggal. Nah ini menjadi perhatian besar buat kita. Apa yang akan Bapak lakukan ketika terpilih kembali? Tadi kan saya udah kasih pantun terpilih kembali ya Pak. Jadi nanti apa yang harus Bapak lakukan nih? Apakah ada preventifnya untuk mencegah kematian? Kalau ada, tolong paparkan kepada kami sehingga kami percaya ketika kami memilih Bapak kembali. Terus, adakah sanksi juga? Undang-undangnya seperti apa nih untuk KPPS? Karena kita kan KPPS ini garda paling awal untuk mengawal suara kita. Jadi kita nggak mau suara nggak tahu kemana arahnya, hilang. Tepat dan mendekati pas untuk kita terapkan di Indonesia. Jadi jangan cuma udah ada quick count keluar. Ya bagus. Memang bagus, tapi ini benar-benar akan menjadi rumit untuk perdebatan di akar rumput. Ini akan Waalaikumsalam. Saya kira tadi penutupan ada pantun lagi, enggak ada. Nggak ada Pak. Enggak ada ya. Makin malam makin sibuk orang berpantun banyak. Persilakan dari Partai Persatuan Pembangunan Miftahul Khairi. SPD itu ada. Lengkap itu Pak. Oh siap. Berarti nggak pantun dan bertele-tele ya. Oke. Ya Pak Firyan. Selamat sore. Pertama, Pak Firyan, kita tahu problematika di 2019 itu kompleks sekali. Dan Pak Firyan ada di dalam itu sendiri. Nah, kita ingin tahu bahwa untuk mengimplementasikan apa yang telah Pak Firyan paparkan itu akan seperti apa dengan segala risiko yang ada. Itu yang pertama. Terus kita tahu bahwa Indonesia ini tercatat sebagai flawed demokrasi. Saya ingin bahwa itu kalau misalnya tolong itu mungkin bisa kita hilangkan dan indeks dari pemilih pun akan lebih banyak. Itu saja mungkin Pak Firyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. P3 nggak tutup sama doa? Nggak. Menjelang pukul 18 ada 14 menit Pak Firyan bisa diatur sedemikian rupa, bisa menjelaskan dari pertanyaan diukur kepada Firyan bagaimana mengatur. Terima kasih pimpinan, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati. Dari tanggapan, pertanyaan, dan masukan dari Ibu Bapak sekalian, kita berada pada satu cara pandang yang sama, bahwa kompleksitas dan kerumitan ini tidak boleh terus-menerus ada dalam pemilu kita. Kalau itu saja, pada waktunya akan terjadi delegitimasi,
terhadap pemilu sebagai satu puncak demokrasi elektoral di Indonesia. Secara sederhana, mohon izin pimpinan, publik akan mengatakan, kok setiap pemilu bikin ribut? Kenapa setiap pemilu bikin pusing? Untuk itu, kami merefleksikan apa-apa kerja kami selama ini dalam 27 langkah transformasi manajemen tersebut. Izinkan kami mengurai beberapa hal. Tadi dari PDIP, Bapak Rifki Nizami, orang lain yang layak. Mohon izin Pak Bapak apa layak atau tidak. Jadi bukan saya tidak ingin menyebut, justru saya insya Allah akan kualat kalau saya menjawab ini. Ibu Bapak lah yang akan menilai kami, dan kami mohon titip diri untuk dipertimbangkan. Dipertimbangkan aja ya. Tentu dipilih, Pak. Berikutnya, Halus jarumnya, halus jarum. yang pertama, 18 petugas pemilu yang wafat, itu salah satu menjadi hal yang membuat saya termotivasi untuk kembali mengikuti seleksi KPU RI. Ada beban sejarah yang harus kita selesaikan bersama, bukan hanya saya dan teman-teman, tapi kita semua sebagai sebuah bangsa. Tidak boleh lagi ada di ajang pemilu yang mestinya menjadi kegembiraan bangsa, itu kemudian menjadi kesedihan. Di sejumlah rumah di Indonesia, keluarganya menangis karena meninggal sebagai petugas pemilu. Maka ini harus kita selesaikan, yang pertama. Yang kedua, disinformasi. Mohon izin Ibu Bapak sekalian, kalau kita secara jernih menilai, sesungguhnya yang terjadi pada saat kemarin, itu lebih banyak disinformasi daripada dimanipulasi dengan IT. Padahal kita sama-sama ketahui tidak pernah hasil pemilu direkap dengan elektronik, masih dengan manual. Yang tiga adalah terkait dengan cara membangun sistem informasi. Selama ini, dan ini memang kondisi kami, sistem informasi dibangun, sudah selesai, baru disosialisasikan kepada peserta pemilu. Saat ini Ibu Bapak sekalian, kalau ditanya kepada pengurus partai, DPP masing-masing, kita sudah membuat satu mekanisme komunikasi dibangun secara bersamaan, dibedah secara bersama, sehingga karena dari awal sudah terlibat bersama-sama, ketika jadi sudah difahami dan diyakini bersama bahwa ini sipol yang bisa bermanfaat dan diterima oleh kita semua. Demikian Pak Rifki. Kemudian bagaimana kemandirian menjaga jarak? Pak Rifki punya pengalaman kesulitan. Pandang ini harus kita bangun kedekatan dengan yang sama, akuntabel dengan peserta pemilu, sehingga tidak ada lagi prasangka, tidak ada lagi curigaan. Semuanya dijelaskan secara baik, informasi disampaikan secara utuh. Berikutnya Pak Agung dari Golkar. Lantas selama ini apa yang dilakukan? Mohon izin Pak Agung, yang kami sampaikan adalah refleksi atas kerja-kerja kami pengalaman pemilu 2019. Pada saat itu 2017 kami terpilih, kami ke Jakarta, kemudian 2018 pemilihan 2020. Beberapa hal yang kami sampaikan sesungguhnya bukanlah ide kami yang baru. Sejak 2018 sudah kami bahas, namun kami sama-sama menyadari perubahan teknis pemilu itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang singkat. Mungkin di tingkat atas kita bisa menghitung ini menjadi solusi, namun karena tidak tersosialisasikan kurangnya waktu, itu bisa menjadi masalah baru. Untuk itu, kami selalu sampaikan, jejak digital kami jelas, kami mengusulkan sejak awal, sejak tahun lalu, harus kita siapkan sejak dini, bukan hanya anggarannya saja, tapi berbagai aspek teknisnya itu harus diselesaikan di awal waktu. Demikian Pak Agung. Kemudian tentang misalnya terkait dengan kerja di KPPS, ini sejumlah Ibu Bapak mempertanyakan pula. Secara sederhana Ibu Bapak sekalian, ada dua persoalan teknis di TPS selang tengah malam
Untuk itu ada putusan MK yang keluar dimungkinkan selesai sampai 12 jam kemudian, yaitu 12 jam pada hari berikutnya. Waktu kerja ini sangatlah berat dan menghasilkan sebagian saudara-saudara kita wafat dan ada yang sakit. Kami meyakini kemanusiaan tidak boleh kalah dengan aspek politik. Kemanusiaan harus kita tingkatkan. Harus dikaji secara mendalam. Kami pribadi sudah mengkaji, namun perlu tim ahli multi dari berbagai ilmu pengetahuan membahasnya, sehingga diyakini inilah kalau dilakukan penghitungan suara paralel, kita yakini ini matang, diuji coba, kemudian dipastikan bahwa ini yang kedua terkait dengan KPPS yang di bawah itu misi pun kerap kali salah. Ini menjadi akar masalah. Apa solusinya? Kami mengusulkan penggunaan dokumen elektronik. Ada dua kemungkinan dari ini. Yang pertama, sudah ada sejumlah regulasi yang menjadi payung hukum untuk dokumen elektronik ini memiliki muatan hukum. Dan yang kedua, sudah ada perkembangan teknologi yang memungkinkan nilai dokumen itu setara dengan dokumen elektronik. Insya Allah dokumen elektronik ini akan kerja jajaran kita di bawah. Berikutnya, melihat, merenung, kira-kira ini bisa diapakan untuk memudahkan masyarakat kita. Salah satunya adalah setelah saya hitung, antar kolom itu bisa kita perkecil. Dengan tetap kalau kita hitung dari ukuran paku itu masih memungkinkan, ini sangat teknis. Tapi kami meyakini ini bisa dibuat semakin lebih kecil lagi. Dan ini bisa simultan dengan itu disosialisasikan sejak dini. Yang saya surat suara sudah final ini dicetak kurang lebih 4 bulan baru diketahui oleh pemilih secara keseluruhan di dalam tes ketika kita membuka. Dan setelah sudah final disosialisasi, kalau legislatif semua menyampaikan bisa menyampaikan dokumen yang sama sehingga pemilih mudah mengetahui. Baik, terima kasih Pak. Akan lebih mudah untuk mengetahui saya ingin memilih. Kami sudah berikhtiar melakukan perubahan, namun belum signifikan. Dengan waktu yang cukup pada saat ini, dalam paparan kami tadi di awal, dalam 100 hari, siapapun KPU RI pemimpinnya harus bisa menghasilkan itu. Karena desain yang redesign ini bila sudah dihasilkan, perlu waktu untuk disosialisasikan, perlu waktu yang cukup untuk disiapkan, perlu waktu yang cukup untuk dimengerti dan diterima dengan baik oleh masyarakat sebagai sesuatu yang bisa membangkitkan kepercayaan publik demokrasi elektoral kita. Ini mudah-mudahan bisa kita lakukan. Terkait dengan daftar pemilih, salah satu kompleksitas teknis pemilu itu ada pada daftar pemilih. Berdasarkan data yang kami terima dari Dukcapil, jumlah pemilih 7 juta. Data dengan 207 juta, kurang lebih ada 2,4 miliar elemen data yang diurus selama 3 tahapan. Tahapan coklit, DPS dan DPT, maka kurang lebih 7 miliar lebih elemen data. Ini sangat kompleks. Hanya bisa diselesaikan salah satunya yang diperbaharui. Berikutnya kami izin lanjut ke
Pak Ainur Rahman dari Nasdem mengidentifikasi mengakselerasi ini hanya mungkin terjadi kalau ada kesamaan cara pandang. Mohon izin pimpinan, kami, saya dengan teman-teman sejak tahun lalu sudah menyampaikan sejumlah hal yang perlu kita lakukan bersama. Sebagai contoh, ketika DPR, Komisi 2 dan pemerintah memutuskan tidak melakukan revisi Undang-Undang Pemilu, kami langsung bekerja. Kami memaparkan sejumlah angka yang itu kemudian sekarang itu bagian dari upaya kami merubah mindset, menyiapkan ini. Berikutnya, hal mengakselerasi bisa dilakukan dengan cara mengembangkan sejumlah gugus tugas yang kami sampaikan tadi Pak Ainur Rahman sedang kami lakukan sejak tahun lalu, yang maknanya adalah apabila memang amanah ini kepada kami akan teruskan tentu merugikan peserta pemilu. Contoh tentang sipol dapat kami sampaikan sebagaimana yang sedang kami lakukan selama ini. Peserta pemilu itu pada pemilu sebelumnya tentang sipol, gambaran teknis seperti apa setelah jadi. Sejumlah partai politik sudah menyiapkan sistem informasi sendiri keanggotaannya, namun ketika ingin dimigrasi datanya itu ada masalah. Maka sejak sekarang kami sudah membangun gugus tugas, membangun grup WhatsApp bersama. Salah satu bentuk teknisnya akan rapat terus-menerus membahas elemen-elemen kecil, sehingga elemen-elemen kecil itu yang biasa remeh-temeh tapi kemudian menjadi masalah. Ini bisa kita bahas sejak dini dan kita selesaikan. Terakhir, mungkin karena waktu, Ibu Bapak sekalian, yang ingin kami respon, mohon izin dengan keterbatasan namun sebagian sudah kami sampaikan. Misalnya menyangkut tidak ada sistem informasi di dunia ini, Bu, yang kebal terhadap serangan. Yang bisa kita lakukan adalah ikhtiar. Apa yang kami lakukan kemarin pada pemilu 2019 dan kami satu mekanisme gugus tugas. Para pihak yang keamanan cyber di Indonesia kita ajak bersama-sama dalam satu manajemen kerja gugus tugas, dan alhamdulillah sekali lagi tanpa bermaksud lain 2019 dan 2020 tidak terjadi serangan cyber yang kompromis yang bisa menembus sistem informasi kami. Yang adalah sebentar, informasi. Kami minta izin dulu, apakah kita beri tambahan waktu 5 menit saja? Itu sudah lewat? Ya, silakan. Baik. Terima kasih. Jadi disinformasi inilah yang jadi salah satu masalah besar kita. Kalau kita perhatikan, izin Ibu Bapak sekalian, dalam pemilu informasi. Maka salah satu usulan kami, kita perlu membuat formula vaksin demokrasi dan vaksin pemilu. Mengapa kami menyebut vaksin? Karena ini akan disuang kepada seluruh jajaran bangsa kita, bahwa pemilu dengan segala kebaruannya seperti A, bahwa demokrasi bangsa kita seperti B, dengan sejumlah langkah strategis yang kita lakukan dalam 2 tahun ke depan. Berikutnya mengenai semangat gotong royong. Pak Teddy, terima kasih. Semangat gotong royong ini saya sengaja menampilkan gambar itu sebagai satu peristiwa mengangkat dan seluruh pihak harus bersama-sama. Dan saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Teddy, ini hanya bisa kalau ritmenya sama, cara pandangnya sama. Maka secara teknis di hilir pemilu nanti, desain teknis pemilu sudah harus selesai dalam 100 hari, sehingga ada pemahaman yang sama menuju ke arah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi. Tidak boleh ada lagi, kalaupun ada sangat minor, perubahan teknis pemilu menjelang waktu pemungutan dan penghitungan suara, karena dimungkinkan terjadi disinformasi ke bawah, dimungkinkan terjadi
untuk SDM, SDM yang secara bersama pada pemilihan serentak 2020 kita putuskan. Menurut saya, salah satu legasi kita bersama, Komisi 2 bersama KPU, Kemendagri dan para menghasilkan pemungutan dan penghitungan suara di masa pandemi yang bukan hanya berhasil, juga kita terpapar pada saat pemungutan dan penghitungan suara, justru jajaran kami menjadi agen perlawanan COVID-19 dan upaya-upaya yang kita lakukan dulu. Itulah menjadi penting tadi kami sampaikan, dalam 100 hari pertama harus sudah final. Dan ini secara bertahap akan diketahui oleh masyarakat. BIMTEK penting, tapi BIMTEK kepada secara anggaran menurut kami itu tidak efisien. Namun kalau kepada penegasan dan penguatan. Kemudian terakhir, kira-kira di negara mana yang tepat untuk kita belajar untuk menerapkan pemilu? Kami pemilu Indonesia jauh lebih banyak negara lainnya. Sudah saatnya pemilu Indonesia untuk jadi kawan merah kita ini perlu kami sampaikan, itu Miftahul yang terakhir itu dari partai P3. Kalau dilaporkannya kepada ketua fraksi, saya tidak memberi izin untuk Fria menjawab pertanyaan dari P3, mati saya Pak. Baik, terima kasih. Mohon itu. Untuk 2019, Allah bisa kita minimalisir, bisa kita ubah dari kompleksitas menjadi sederhana, dari limit menjadi mudah, dari dugaan kecurigaan dan manipulasi menjadi aman, dalam tanda petik manipulasi berkurang, kecurigaan berkurang, sekaligus juga di tingkat digitalisasi menjadi lebih aman. Kalau poin-poin tersebut kami yakini 27 langkah transformasi manajemen tersebut bisa kita lakukan secara bersama-sama. Tentunya berbagai perubahan ini pimpinan hanya dapat secara efektif apabila mendapatkan persetujuan dan dukungan dari pimpinan Komisi 2. Demikian pimpinan yang dapat kami sampaikan. Boleh izin pantun pimpinan? Silakan. Terus Ketua. Dia cuma minta persetujuan pimpinan, nggak minta persetujuan anggota. Ya, jadi nanti pimpinan rapat sendiri aja, nggak usah pada pleno Komisi 2. Terima kasih Pak Wahyu. Silakan. Terakhir Pak, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Kami izin menutup dengan pantun karena diawali dengan pantun. Anak pipit di tengah sawah, buah lakun di tas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om. Cendrawasih tinggi awan hingga seekor mencari makan. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah memberikan saran. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih kepada Firian yang telah memberikan penjelasan-penjelasan yang lugas buat kita bersama. Kita beliau akan berhasil. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami sampaikan kesepakatan kita kemarin bahwa masih ada 4 anggota calon komisioner yang akan kita lakukan fit and proper test pada malam ini, mulai dari pukul 19 sampai dengan pukul 23 diperkirakan ada 4 masih yang akan kita pertanyakan. Pak Ketua, silakan Pak Firian untuk dapat meninggalkan tempat, dan terima kasih.
Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan penghargaan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR RI yang telah berkenan menemani kita bersama-sama pada pagi tadi hingga dengan sore hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita akan bersama lagi pada pukul 19 Indonesia bagian Barat. Tentunya kami berharap kita semua dapat kita tepatkan waktu karena maghrib hari ini masuk sekitar pukul 18:20 dan kita akan menyelesaikan sholat maghrib dan makan malam bersama. Dan sekitar pukul 7 atau pukul 19 kita akan hadir di ruangan ini bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.